pembahasannya kita ini itu kita membahas tentang bagaimana Islam itu masuk, itu berkembang, dan bagaimana munculnya kesultanan besar di Indonesia itu muncul. Nah, perlu kita ketahui itu Islam masuk di Indonesia itu tidak secara tiba-tiba, tapi juga secara bertahap melalui jalur perdagangan, dakwah ulama, dan juga hubungan politik. Nah, karena juga penyampaian yang damai dan menyesuaikan budaya lokal juga, Islam mampu diterima di kalangan masyarakat di Nusantara. Nah, kita masuk di latar belakangnya, yaitu para pedagang Arab, para pedagang Muslim di Arab juga, para pedagang Muslim di Arab, Persia, dan juga itu datang ke Indonesia itu dari berdagang rempah-rempah. Mereka tidak hanya berdagang rempah-rempah saja, tapi mereka juga mengajarkan atau menyebarluaskan ajaran Islam. Kita masuk di awal berdirinya Kesultanan Islam. Kesultanan Islam yang terbesar pertama itu yang dikenal di Indonesia itu adalah Kesultanan Pasai yang diada di Aceh. Itu dia berdiri pada abad ke-13, dan ada juga Kesultanan Garan berdiri pada abad ke-11 yang itu ada di Aceh. Nah, adanya Kesultanan Garan itu petunjuk bahwa Islam sudah masuk lebih awal ke Nusantara. Dan ada pun juga faktor perkembangan kesultanan di Indonesia itu adanya raja-raja yang memeluk agama Islam dan rakyatnya mengikutinya. Dan ada juga Islam tidak memandang kasta, tidak memandang kasta, dan juga mayoritas rakyat menerima ajaran Islam dengan terbuka. Ya, kita masuk di perubahan sistem pemerintahan. Dengan adanya kesultanan, masuknya Islam di Indonesia itu merubah sistem pemerintahan. Seperti ada istilah yang berubah, seperti raja menjadi sultan dan kerajaan menjadi kesultanan. Adapun juga adapun juga itu istilah seperti raja itu seperti titisan dewa dalam sistem hidup Buddha, dan juga dalam sistem Islam, sultan itu menjadi pemimpin dari pemerintahan atau dari agama juga. Adapun dalam faktor penyebaran Islam itu ada dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya itu karena ajaran Islam mudah dipahami dan tidak ada tidak ada sistem kastanya juga. Nah, sedangkan faktor eksternalnya itu dari perdagangan internasional dan para ulama atau saudara Muslim yang berlabuh di pelabuhan Nusantara, yaitu beraktif untuk berdakwah di sana. Nah, selanjutnya itu pengaruh dunia Muslim.
pengaruh dunia Muslim, eh, eh, berdirinya kesultanan Muslim itu tidak luput dari pengaruh peradaban dunia Muslim. Ya, kita ambil contoh seperti Khulafaur Rasyidin itu mengambil kayak contoh sistem pemerintahan, sedangkan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah itu menganut Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah itu mempengaruhi ilmu pengetahuan dan ilmu pendidikan, sedangkan dengan Turki Utsmani itu mempengaruhi jaringan Islam internasional. Kita masuk di mazhab Syafi'i di Indonesia. Ada seorang tokoh yaitu Ibnu Battuta. Dia seorang pelajar Muslim dari Maroko. Ya, dia pernah juga pergi ke selat, pergi di Samudra Pasai pada tahun 1345. Dalam catatannya, dia menjelaskan bahwa Kesultanan Samudra Pasai telah menganut mazhab Syafi'i. Fakta ini menjadi bukti penting bahwa Islam yang berkembang di Nusantara berasal langsung dari sumber yang bermazhab Syafi'i, bukan dari Gujarat yang saat itu berkembang mazhab Syafi'i. Ada juga pendapat dari Buya Hamka, yaitu Buya Hamka itu menolak teori kalau Gujarat itu kalau Muslim di Indonesia itu berasal dari Gujarat. Ya, dasar argumennya itu kayak Buya Hamka adalah fakta bahwa Kesultanan Samudra Pasai bermazhab Syafi'i yang merupakan mazhab dominan di Mekah. Hal itu menjadi bukti kuat bahwa Islam di Indonesia berasal langsung dari tanah Arab. Adapun juga kritik sejarah kolonial. Sejarah Belanda membagi sejarah Indonesia berdasarkan spesifik tokoh kolonial yang menyentuh Islam sebagai pengaruh yang datang belakangan. Pandangan ini mengambil bukti arkeologi dan catatan sejarah yang menunjukkan kehadiran Islam di Nusantara jauh lebih awal dari Tibetnya. Itu seperti kayak kolonial ini menganggap Muslim di Indonesia ini sudah ada pada abad 16, tapi jauh dari itu Muslim sudah ada di Indonesia pada abad ke-7. Bukti-buktinya itu seperti ada catatan perdagangan Arab dan Tiongkok dan juga prasasti batu kuno. Nah, yang terakhir itu peran dari Wali Songo. Nah, Wali Songo adalah 9 tokoh utama yang memiliki peran sangat penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15 dan 16. Nah, mereka dikenal karena mereka bahwa yang unik menggunakan ajaran Islam dengan kearifan lokal seperti wayang atau gamelan seperti itu, dan mengembangkan pendidikan Islam melalui pesantren sebagai pusat pembelajaran agama dan ilmu pengetahuan. Nah, itu saja dari materi saya. Nah, dan di sini akan tanya-tanya sama kalian untuk mempermudah pembelajaran. Di sini saya tanya, ada berapa tokoh yang saya sebutkan dari tadi?
3. Apa? Hindu Katuka, Wali Songo sama Wihangka. Iya betul. Nah, saya tanya lagi, apa faktor penyebab penyebaran Islam? Ada faktor internal dan eksternal. Nah, apa itu faktor internal dan eksternalnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu faktor internal dan eksternalnya? Faktor internal karena ini Islam tidak memandang kasta, jadi masyarakat pada zaman itu menerima Islam. Kalau faktor internalnya, Itu tadi internal. eksternalnya? Kemudian karena dukungan dari para saudara-saudara yang ada di Indonesia. Oke. Nah, itu saja. Kalau begitu itu saja. Nah, karena sudah dipahami, kita bagi kelompok tiga kelompok, satu kelompok itu kelompok satu cowok, dua kelompok cewek. Nah, kita bagi saja ini tengah saja ini. Ini kelompok 3, ini kelompok 2. Nah, tugasnya itu kalian cari itu yang kelompok 3 itu tokoh-tokoh penyebaran Islam. Yang kelompok 2 itu peran penyebaran Islam. Yang kedua itu yang kelompok pertama itu yang itu faktor, kalau faktor penyebarannya sudah ada ya tadi. Itu kelompok satu itu faktor penyebarannya. Nah, kalian itu diskusikan nanti masing-masing kelompok perwakilan presentasikan. Kalau saya kasih waktu 6 menit untuk diskusinya. Ya, penyebaran Islam. Ya, peran. Di sini tokoh-tokoh penyebarannya.
Oke, adik-adik sudah ada hasil kan? Bismillah. Sudah, Pak. Sudah ada ya kata saja. Sudah, Pak. Kelompok 1 sudah, Pak. Kelompok 1 sudah. Iya, Pak. Ah, kalau gitu kita tampil dulu kelompok 1, nanti kelompok yang lain menyusul. Perwakilan dari kelompok 1 silakan maju. Maju di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. dari kelompok 1 diberikan tugas untuk mendiskusikan terkait faktor-faktor penyebaran Islam di Indonesia. Jadi ada dua faktor. Yang pertama faktor internal. Yang faktor internal penyebaran Islam di Indonesia meliputi yang pertama tidak ada kasta. Jadi Islam memandang semua manusia sama tanpa ada kasta. Kemudian yang kedua, ya syarat masuknya mudah, cukup melafalkan syahadatain. Kemudian yang ketiga, nah ritualnya juga sederhana, cukup melaksanakan sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Kemudian ada akulturasi budaya, pendekatan melalui budaya-budaya masyarakat Indonesia pada saat itu, serta pernikahan antara pedagang-pedagang Arab Islam dan juga masyarakat lokal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, yang kedua yaitu faktor eksternal. Yaitu ada beberapa faktor. Yang pertama, perdagangan internasional. Itu perdagangan dari Gujarat atau Persia, Arab dan tidak hanya berdagang, tetapi juga mereka menyebarkan takwa. Kedua, peran ulama atau sufi. Penyebaran dilakukan oleh para agama itu aktif berkeliling mendekati masyarakat dengan pendekatan yang tasawuf. Dan yang ketiga, dukungan kerajaan Islam itu serta interaksi dengan pusat Islam di dunia. Oke, itu dari kami terkait hasil diskusi faktor-faktor penyebaran Islam di Indonesia. Saya dan rekan saya mewakili kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan kepada teman-teman kita. Nah, kelompok 2 dan 3 sudah ada? Sudah, Pak. Oke, kita persilakan. Baik, bismillah. Ini kami kelompok 2 akan melakukan tugas dari Bapak, di mana kami ditugaskan untuk mendiskusikan tentang peran dari penyebaran Islam. Nah, yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Peran penyebaran Islam di Indonesia yang pertama itu membawa ajaran tauhid dan akhlak, yaitu Islam mengajarkan kepercayaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta perilaku jujur, sopan dan saling menghormati. Kemudian yang kedua, mengembangkan pendidikan. Penyebaran Islam melahirkan pesantren, masjid dan pengajian sebagai tempat belajar agama dan ilmu pengetahuan. Kemudian peran yang berikutnya yaitu memajukan perdagangan dan sosial, yaitu pedagang muslim membantu penyebaran Islam sambil membangun hubungan ekonomi dan sosial dengan masyarakat. Kemudian mempengaruhi budaya dan seni, yaitu Islam mempengaruhi budaya Indonesia seperti seni kaligrafi, musik religi, tradisi dan arsitektur masjid. Baik, itulah tadi teman-teman beberapa bidang di mana tadi menjelaskan dalam bidang agama, bidang pendidikan, bidang sosial dan bidang budaya. Selain dari itu, peran penyebaran Islam juga ada yang menyangkut dalam bidang ekonomi, di mana penyebaran Islam ini memberikan peran tentang perdagangan maaf teman-teman, grogi. Di bidang ekonomi ini peran pertama itu perdagangan berkembang karena para pedagang muslim ikut menyebarkan Islam di berbagai daerah. Kemudian terakhir dalam bidang politik, berdirinya kerajaan Islam seperti Kesultanan Demak
dan Kesultanan Aceh yang membantu perkembangan Islam di Indonesia. Itu saja mungkin, Pak. Oke, nah, kemudian aplaus dulu untuk kelompok 2. Kelompok terakhir, kelompok 3. Sudah ada hasil dari diskusi wilayah? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan membahas mengenai tokoh-tokoh penyebar Islam pada masanya. Nah, untuk tokoh-tokoh tersebut akan dibacakan oleh Saudari Refilda. Kepadanya saya persilakan. Baik, yang pertama yaitu masa awal Islam atau zaman Nabi dan sahabat. Tokoh-tokohnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Asun, masa tabi'in dan Coba kasih keras dulu suaranya. Biar didengar tanya di belakang. Adapun tokoh penyebar Islam di Nusantara yaitu Syekh Yusuf Al-Masyari, Hamzah Mansuri, dan Muhyiddin Al-Kaniri. Adapun perannya yaitu menyebarkan Islam lewat tasawuf, mengajarkan Islam melalui tulisan dan dakwah. Itulah tokoh penyebaran Islam di Nusantara pada masanya. Ya, dan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam pada Nah, mungkin itu saja dari pembelajaran pada siang hari ini. Jika ada salah mungkin mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu, saya absen dulu sebelum kita keluar ya. Bilang Ramadan, Hadir Pak. Husni, Hadir Pak. Afi, Hadir. Hadir Pak. Nini, Hadir Pak. Aisyah, Hadir Pak. Fatima. Hadir Pak. Oke, hadir semua ya. Iya Pak Guru. Oke, satu tutupan saja pada siang hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.